Pertama, terkait kasus Dr. Ayu dan kawan-kawan di Manado, profesi dokter ini sedang dilanda sebuah, biar saya berdiri, dilanda sebuah kegamangan. Bagaimana posisi profesi seorang dokter itu dalam sistem hukum yang berlaku di negara kita ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sebenarnya proses hukum bagi seorang tenaga medis yang bekerja di pusat-pusat layanan pemerintahan dan di swasta. Kemudian yang ketiga, akan ada nanti mungkin follow up dari hasil pembicaraan ini, dari talk show ini, sesuai usul dari dekan Fakultas Hukum tempoh hari, bahwa mungkin output yang kita harapkan dari talk show ini adalah ada lembaga advokasi profesi atau lembaga peradilan profesi mungkin, dan juga mungkin untuk internalnya ke dalam Fakultas Kedokteran. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan dari kejaksaan mungkin ya Pak, dulu. Pak Kajari Makassar ya Pak, saya persilahkan waktu datang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak narasumber dari Ketua MKI, dari Unhas, Bapak Ibu yang hadir dalam acara talk show pada pagi hari ini. Sebelumnya saya sampaikan mohon maaf, yang semestinya hadir dalam acara talk show itu adalah Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Sehubung beliau ada acara yang mendadak dan ada tamu dari Kejaksaan Agung, sehingga beliau memerintahkan kami berdua dengan Kajari Sugeng Minahasa untuk menghadiri acara talk show ini. Namun demikian, walaupun yang hadir Kajari, tapi tidak akan mengurangi kehusuan atau maksud dan tujuan dari acara ini, tidak mengurangi maksud tujuan dari acara ini. Jadi dalam tema acara ini adalah mengenai posisi dokter dalam sistem hukum Indonesia. Jadi kami selaku aparat penegak hukum, dalam hal ini jaksa, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang, adalah jaksa melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, dan melaksanakan putusan hakim. Jadi seperti itu, itulah fungsi daripada jaksa. Mengajukan perkara di persidangan berdasarkan berita acara dari kepolisian. Apabila perkara mempunyai kebutuhan hukum yang tetap, jaksa melaksanakan putusan hakim yang telah mempunyai kebutuhan hukum yang tetap. Ya. Jadi itu perlu dipahami dulu fungsi dan tugas daripada jaksa. Di samping itu juga sesuai dengan materi ini, fungsi dokter dalam sistem hukum Indonesia pada prinsipnya bahwa manusia atau orang di depan hukum adalah sama, ya. Tidak ada dokter, tidak ada jaksa, tidak ada hakim, tidak ada polisi, ya. Dianggap sama, ya. Equal justice before the law. Artinya di muka hukum adalah sama, karena subjek hukum. Jadi ketika ada peristiwa pidana, siapapun itu orangnya, apakah itu jaksa, apakah itu polisi, apakah itu dokter, apakah itu pengacara, apakah itu wartawan, ketika ada perbuatan melanggar tindak pidana, akan sama di depan hukum. Gitu. Itulah pada intinya ya. Jadi itu prinsip hukum di Indonesia seperti itu. Dia tidak membeda-bedakan siapa latar belakangnya dan siapa orang. Dan memang di Indonesia sama-sama kita ketahui sekarang sudah zamannya sudah lain, ya, dalam hal penegakan hukum. Dulu yang namanya bupati, yang namanya gubernur, apalagi menteri, hampir ya jarang sekali tersangkut masalah hukum. Sekarang kan sudah sama, ya. Wakil presiden pun bisa dipanggil oleh KPK, ya kan? Itulah satu bentuk bahwa siapapun, ya,
Apalagi jaksa nggak ada apa-apanya. Ya. Berapa jaksa yang ditangani karena kasus pidana, berapa polisi yang dari kasus pidana, semua sama, ditahan semua sama. Itulah pada dasarnya kita sama-sama di depan hukum, tidak terkecuali, ya, profesi apapun, latar belakang apapun kita sama. Itu yang saya sampaikan, ya. Jadi pada dasarnya kita sama-sama menghormati dan menghargai ketentuan hukum yang berlaku. Berkaitan dengan kasus yang sekarang lagi ngetren, ya, bukan ngetren di Manado aja, rupanya sudah ngetren se-Indonesia. Berkaitan dengan Dr. Ayu, saya sendiri, ya, dari sisi kasusnya tidak mengerti persis seperti apa, karena yang menangani adalah Kejaksaan Negeri Manado. Cuma melihat, kalau saya, ya, selaku jaksa, bahwa apa yang dilakukan oleh jaksa di Manado itu melakukan eksekusi terhadap terpidana yang 3 orang, Dr. Ayu, Dr. Simanjuntak, dan Bersiagian, yang katanya 2 hari yang lalu sudah ketangkap, ya, oleh Kejaksaan, dilakukan eksekusi dan dimasukkan ke dalam rumah tahanan di Mandaeng, di Manado. Itu adalah tindakan yang benar sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang KUHP pasal 197, bahwa jaksa melakukan eksekusi terhadap perkara yang telah menjadi pidana tetap. Kalau tidak dilaksanakan, berarti itu ada kesalahan di situ. Putusan yang sudah inkrah tidak dilaksanakan oleh jaksa, itu yang salah. Ya. Jadi jaksa melihatnya ini ada putusan yang inkrah yang benar tetap, sehingga dilaksanakan putusan itu untuk dieksekusi karena putusan itu. Ya kan? Adapun terpidana tidak puas terhadap putusan Mahkamah Agung, bisa mengajukan PK, disahkan dalam KUHP, ya, disahkan KUHP terpidana, keluarga terpidana atau penasihat hukumnya bisa mengajukan PK ke Mahkamah Agung. Dan sekarang mungkin PK ini lagi berjalan, ya. Saya dengar juga sudah ditunjuk hakim PK dari Mahkamah Agung untuk menangani masalah ini. Kita lihat seperti apa nanti perkara dari PK ini. Bisa saja terbukti, bisa juga tidak terbukti, ya. Ini adalah upaya hukum luar biasa. Kalau Mahkamah Agung ini yang hasil kemarin adalah upaya hukum biasa. Jadi upaya hukum biasa sudah selesai, sudah inkrah, sehingga harus dieksekusi. Sekarang terpidana punya hak untuk mengajukan peninjauan kembali upaya hukum luar biasa dalam hal ini. Tapi bahwa upaya hukum luar biasa ini tidak menghalangi eksekusi, ya, sebagaimana disebutkan dalam KUHP, ya, dalam KUHP. PK tidak menghalangi eksekusi. Itu jadi pertanyaan sekarang, bagaimana nanti kalau putusannya lain, biasanya membebaskan, ya kita keluarkan, kita rehabilitasi nama daripada terpidana. Contoh kasus yang pernah saya alami dulu masalah Tommy Soeharto, di tingkat pengadilan negeri perkara korupsi Tommy itu bebas, ya, seperti ini, bebas murni. Artinya jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Di tingkat Mahkamah Agung, Tommy terbukti melakukan korupsi, sehingga diputus kalau tidak salah itu 5 tahun penjara. Sebelum dieksekusi, Tommy melarikan diri, ya kan, melarikan diri dan ada indikasi melakukan pembunuhan terhadap hakim yang menyidangkan perkara Mahkamah Agung, sehingga dia ditangkap. Ketika dia dalam tahanan, ya, menjalani hukuman terhadap perkaranya pembunuhan, korupsinya bebas. Korupsinya bebas di tingkat PK. Di tingkat PK, ya kita eksekusi dalam rangka membebaskan Tommy, buat Tommy tidak melakukan tindak pidana. Nah, seperti itulah proses hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi siapapun seperti itu. Jadi terpidana punya hak untuk mengajukan PK. Ya, kita lihat, kita hormati apa nanti keputusan dari PK ini. Ya, pun putusan Mahkamah Agung pun yang telah dinyatakan inkrah, ya, oleh kami Kejaksaan, yang kita harus dilaksanakan kayak diamanatkan oleh KUHP. Mungkin itulah yang saya sampaikan sementara. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Opini yang dilontarkan oleh Bapak Kajari Makassar. Kemudian kesempatan berikutnya mungkin Prof. Karibudin Wahid, mungkin Dok, bagaimana tentang dan kewajiban dokter dan dari segi etikanya. Waktu dan tempat yang Maaf, saya tidak berkasih pada segi etika, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kejaksaan, saya Amir yang saya muliakan, teman sejawat sekalian. Pertama-tama terima kasih kepada penggagas kegiatan ini. Untuk kami juga dilibatkan di dalam talkshow ini. Jadi status hukum ini saya sederhanakan saja bahwa kita sebagai dokter, saudara-saudara sebagai dokter itu ada berapa kemungkinan di mana Anda bisa menempati posisi status hukum yang berbeda. Yang satu hal yang baik. Misalnya, Anda mengemudikan mobil dan menabrak orang. Orang itu juga mungkin belum mati atau mati, pasti Anda berada pada status hukum yang lain, yang tidak ada hubungannya dengan profesi. Kemungkinan yang kedua, Anda mengalami satu status hukum yang ada kaitannya dengan profesi. Misalnya kita menyalahgunakan profesi kita untuk suatu pelanggaran hukum. Contoh yang paling bagus adalah Anda melakukan abortus. Sangat tinggi artis abortusnya. Orangnya selamat, bagus sekali. Tapi hukum tidak membenarkan itu. Jadi Anda berada pada satu hukum di mana Anda menggunakan ilmu kedokteran Anda untuk suatu hal yang tidak dibenarkan oleh hukum. Yang ketiga, Anda melakukan sesuatu yang mungkin sebenarnya ada kaitannya sedikit. Misalnya, Anda direktur rumah sakit, tapi Anda korupsi. Ya, Anda bisa kena status hukum lagi sebagai tersangka koruptor. Mungkin Anda kena lagi tipikor, undang-undang tipikor. Kalau yang tadi itu undang-undang pidana, KUHP semuanya. Yang keempat ini yang berkaitan dengan profesi, betul-betul dengan profesi. Nah, status hukum dokter yang berkaitan dengan profesinya ini memang sangat ketat. Kalau kita jujur, profesi yang paling ketat diatur undang-undang adalah profesi dokter. Saya tidak persis menghitung di Pak Amir bisa bantu dan berapa undang-undang yang mengikat kita dalam menjalankan profesi kita. Undang-undang praktek kedokteran, undang-undang nomor 1, undang-undang perlindungan konsumen. Bahkan sekarang undang-undang bertambah lagi 2013 ini. Diatur sebelum jadi dokter. Tadi itu mengatur sesudah jadi dokter. Sekarang diatur lagi sebelum jadi dokter. Sehingga seorang yang menjalankan profesi dokter itu tidak mungkin menjalankan profesinya kalau dia keluar dari koridor hukum. Hukumnya jelas. Apa namanya saja diatur oleh undang-undang. Begitu ketatnya. Nah, ya kalau kita bermasalah dari segi ini, status hukum kita ada status hukum mengenai profesi ini. Misalnya Anda praktek dokter tidak ada SIP, berarti Anda bermasalah di bidang itu, bukan pidana itu. Ya, bermasalah di itu. Itu diatur oleh Undang-Undang Praktek Kedokteran 2004. Atau sudah menjalankan praktek kedokteran tapi ada masalah, ada kecurigaan mungkin malpraktek, maka oleh Undang-Undang Praktek Kedokteran 2004 sudah diatur majelisnya, ada majelisnya, namanya MKDKI, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Situ dari sidang, karena di forum atau majelis ini ada beberapa anggotanya yang bukan dokter dan sarjana hukum. Nah, bisa melihat semua, tapi kalau tidak ada juga dokter, susah juga mengatakan salah atau benar ini. Ini menyangkut profesi. Nah, jadi waktu dulu belum ada undang-undang praktek kedokteran itu, saya selaku MKEK,
saya selaku forensik itu sering sekali berhubungan dengan kejaksaan. Karena kalau ada masalah teman-teman sejawat dipermasalahkan, kemudian ditangani oleh kejaksaan, biasanya teman-teman jaksa ini minta pendapat ahli. Ya, maka kirimlah surat ke kita, MKIK, kita sidangkanlah itu, kita berikanlah pendapat ahli pada bapak-bapak kita di kejaksaan. Tapi sekarang sepertinya yang mana sekarang negara ini mau pakai? Apakah undang-undang hukum pidana yang sekian, saya tidak tahu berapa, apakah sudah pakai ratus tahun yang lalu dibikin itu, atau undang-undang praktik kedokteran yang 2004 ini? Nah, saya cuma berpikir, artinya kalau pada waktu teman-teman sejawat ini mau menjadi dokter, kemudian menjadi dokter, sangat ketat diatur oleh undang-undang, dan semua patuh dengan undang-undang itu, karena kalau tidak patuh tidak bisa menjalankan profesi dokternya. Nah, mohon juga pada saat dia ada bermasalah, undang-undangnya jangan dipindahkan lagi. Maka itu aja, kira-kira begitu maksudnya, karena mereka sudah menempuh koridor hukum itu. Itu kira-kira. Kemudian yang saya pikirkan juga, mudah-mudahan nanti Pak Amir bisa bantu saya, karena saya ini kan pengalaman saja, saya tidak pernah belajar hukum. Bali yang saya pelajari adalah hukum kedokteran yang berkaitan dengan forensik. Seorang, kita kasihlah analognya, seorang pengemudi menabrak, ya, yang ditabrak itu kan orang sehat, mati, katakanlah kita sebut kelalaian. Kemudian seorang dokter menangani seorang pasien yang bukan orang sehat, orang sakit dengan risiko mati. Saya kasih contoh, seorang ditabrak mobil, orang sehat jadi sakit, katakanlah perdarahan otak. Oleh dokter ditangani orang sehat ini supaya tidak mati, orang sakit ini supaya tidak mati, tapi dia bisa mati. Jadi pada waktu itu posisi dokter adalah tidak berhasil mencegah kematian orang, bukan menyebabkan kematian orang itu. Orang yang tidak bisa partus, insya Allah sunnatullah ini, kalau tidak keluar anaknya pasti mati dua-duanya. Itu semua biar bukan dokter tahu, itu orang di kampung saja tahu. Kalau tidak keluar anaknya pasti kedua-duanya mati. Jadi kalau ada seorang dokter mengupayakan seorang ibu yang mau partus dan berhasil, alhamdulillah. Tapi kalau tidak berhasil, jangan dianggap bahwa dia gagal membuat orang itu tidak mati. Jangan dianggap dia membuat orang itu mati. Nah ini yang jadi, disitulah letak perdebatannya. Sini hal-hal seperti itu. Jadi harus kita analognya lagi supaya analognya lebih gampang. Jadi seorang dokter yang menyelamatkan ibu dengan tindakan apa saja yang tidak bisa partus normal, bisa menyelamatkan kedua-duanya, bisa menyelamatkan satu saja, apakah ibunya atau anaknya, bisa kedua-duanya tidak berhasil diselamatkan. Tapi jangan ada pandangan bahwa dia telah membunuh orang. Nah ini yang jadi pemikiran kita. Analog yang sama pada kecelakaan lalu lintas, ditabrak, tidak pakai helm, perdarahan otak, masuk rumah sakit, dioperasi otaknya, tidak berhasil, mati. Atau berhasil, selamat. Itu juga menyelamatkan dua orang juga. Siapa yang diselamatkan dua orang? Kalau tadi kasus kehamilan, ibu dan anak, siapa yang diselamatkan dua orang? Korban kecelakaan dengan sopir yang menabrak. Selamatkan keduanya dong. Bayangkan, beda kan hukumannya kalau orang yang ditabrak itu mati dengan tidak mati kan? Jadi dua-duanya diselamatkan. Itu kira-kira. Nah kemudian saya ingin sampaikan terakhir, sebelum kita masih banyak teman-teman yang bicara.
Status hukum yang pertama tadi itu, saya kira ada di penjara-penjara di Indonesia yang sekarang yang dokter yang dipenjarakan karena kasus yang pertama tadi. Saya masih ingat di Jakarta ada, saya cuma tidak persis berapa tahun dia dapat. Dulu itu mungkin belum keluar sekarang, ya, dia melakukan abortus. Tapi yang dokter yang mengemudikan mobil nabrak, saya tidak tahu kalau ada yang masuk penjara. Karena setahu saya penjara barangkali ini kalau mau iseng-iseng ada orang di penjara itu berasal dari driver yang menabrak orang dan mati, biasanya tidak sampai masuk penjara. Contoh lagi yang lain yang saya tadi sebutkan, dokter yang masuk penjara karena persoalan korupsi. Saya harus katakan di sini bahwa ada di antara sesepuh kita yang kita hormati, ya. Pokoknya di kalangan dokter itu sangat dihormati. Pernah menjadi menteri, pernah menjadi rektor, sekarang ada di BUI. Ya, kita cuma usap dada saja, tidak pernah kita pasang pita hitam untuk dia. Kita usap dada saja, kasihan kita punya bos ini, kita punya orang ketua kita, orang kita hormati dia. Itu kira-kira berapa hal yang barangkali saya mengantar, dan mungkin nanti kalau ada diskusi akan muncul lagi karena saya juga tidak persiapkan apa-apa. Karena biarlah kita beritahu saja supaya lebih apa namanya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Ibnu Wahid. Tanpa membuang waktu, mungkin saya persilakan Pak Amir Ilyas, Pak Dr. Amir Ilyas untuk memberikan opininya. Waktu dan tempat kami sediakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Ilyas dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih Prof. Syarifudin Wahid. Satu ya, Prof. Syarifudin Wahid. Kemudian dari Kejaksaan, kolega saya di bawah ada Pak Kasipidum dan Pak Kasinter. Jadi kalau di Makassar, kalau ada kasus malpraktik pasti lari ke Kasipidum. Kebetulan Kasipidumnya ada di sini. Jadi kita sandra dia kalau. Kemudian yang kedua, tema hari ini cukup menarik. Kemarin teman-teman dokter datang di Fakultas Hukum dan kita sempat diskusi bersama beberapa guru besar di Fakultas Hukum, dan dari hasil rapat itu diputuskan saya yang harus mewakili beliau karena alasan pertama, sejak S2 saya menggeluti sebenarnya hukum kesehatan atau hukum kedokteran di Surabaya. Kemudian lanjut di S3, kembali saya dan judul saya ini dan hasil disertasi saya ternyata hari ini terbukti dengan putusan 359 itu, Prof. Jadi saya sudah prediksi dari awal bahwa kesimpulan saya di disertasi itu bahwa kalau terjadi malpraktek saat ini dan itu akan dilimpahkan ke polisi atau kejaksaan ataupun ke hakim akan menghukum, pastilah selayaknya harus menggunakan delik culpa, dan delik culpa yang sangat berkaitan dengan unsur di pidana itu 359. Inilah yang kena Dr. Ayu. Apa implikasinya itu? Terjadinya judicial review terhadap undang-undang praktek kedokteran yang dilakukan oleh teman-teman dokter. Saya tidak tahu apa maksudnya, tapi yang saya tangkap maksudnya sebenarnya bagus, untuk menghilangkan tindak pidana atau kriminalisasi dokter.
di undang-undang itu. Tapi dia tidak pahami bahwa implikasi dari itu kalau tidak ada cantolannya maka akan lari ke KUHP. Nah, makanya kalaupun hakim mau menghukum dengan undang-undang praktek kedokteran tidak bisa, karena tidak ada tindak pidana di situ, sudah dihapus oleh judicial review. Makanya keputusan dari pengadilan negeri juga bahwa bebas, karena itu tidak putusan MK itu final and binding, mengikat. Jadi dia mengikat itu bahwa tidak boleh orang dihukum, dokter ini dihukum dengan kasus seperti ini. Pasal 51 itu kan dijelaskan melanggar prosedur, melanggar SOP, melanggar pelayanan medis, itu tidak boleh dihukum pidana. Itu teman-teman dokter sendiri yang judicial review itu. Kalau tidak salah di bawah komando Dr. Ani Ispan Griani. Itu tahun 2007. Nah, itu poin yang ingin saya sampaikan, bahwa kenapa harus lari ke KUHP. Nah, pertanyaan kedua adalah, layakkah dokter untuk dihukum dengan menggunakan kitab undang-undang hukum pidana? Ini saya berbicara teori, mohon maaf kejaksaan. KUHP ini adalah peninggalan zaman Belanda, Pak. Berapa ratus tahun yang lalu. Ini patutkah dikenakan untuk seorang dokter? Ini yang menjadi pertanyaan. Jelas jawabannya bahwa tidak bisa, karena tindak pidana kedokteran atau dengan tindak pidana umum itu sangat jauh berbeda. Seperti tadi dicontohkan Prof, orang yang bawa mobil kemudian menabrak orang, kan larinya juga ke 359, kok dipersamakan? Orang yang bertujuan betul-betul ingin menyelamatkan orang dikenakan dengan tindak pidana yang sama, yang tidak ada niat sama sekali. Itu tidak benar, itu melanggar asas. Itu yang kedua. Yang kedua yang teman-teman dokter harus pahami, bahwa dokter dibolehkan dan bahkan diwajibkan melanggar hukum demi, ini dengan catatan demi ya, demi keselamatan pasien. Yang penting teman-teman dokter bisa membuktikan bahwa ini untuk keselamatan pasien. Tidak ada yang boleh menggugat Anda. Jaksa pun, polisi tidak boleh. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah bahwa polisi dengan kejaksaan dan pengadilan itu harusnya terikat dengan keterangan ahli. Kenapa? Inilah kekhususannya dokter. Tidak ada seorang ahli pun yang bisa menyatakan dokter bersalah selain dokter sendiri. Bagaimana bisa ahli hukum mau tahu misalnya kasus emboli? Bagaimana bisa seorang dokter mau tahu proses persalinan? Bagaimana bisa seorang dokter mau tahu operasi atau jenis-jenis penyakit atau implikasi? Tinggal sekarang kalau dari kepolisian dan kejaksaan harus juga jujur. Kalau ada dokter yang memang bersalah, harus dinyatakan bersalah. Hanya itu yang harusnya. Cuma sekarang kan di mata publik bahwa yang harus diubah oleh dokter di mata publik ini, dokter ini adalah arogan, sebuah profesi yang eksklusif. Inilah yang tidak ada hubungannya sebenarnya dengan hukum, akhirnya masuk juga menjadi pertimbangan. Itu menjadi pertimbangan. Makanya waktu dokter melakukan aksi solidaritas itu, saya terang-terangan menulis di salah satu harian di Kota Makassar, saya tidak setuju. Saya orang ditanya, saya tidak setuju. Itu hak Anda untuk melakukan aksi solidaritas. Tapi di sisi di ilmu hukum itu ada aspek non teknis yang bisa mempengaruhi. Seperti misalnya Anda melakukan aksi solidaritas, baru muncul lagi, percepat ini proses PK. Apakah Anda tidak yakin? Coba Anda bayangkan juga kalau Anda ada putusan Anda diprotes. Apakah Anda merasa tersinggung kira-kira? Pasti kita tersinggung. Begitupun hakim di Mahkamah Agung. Anda protes mereka punya putusan, akan dia tambah perberat. Makanya saya bilang yang harus dilakukan ini ada dua. Yang pertama kemarin itu adalah penerapan hukum yang salah oleh Hakim Artijo dan kawan-kawan. Yang kedua adalah menemukan novum. Saya di Warkop Punang kemarin saya sudah jelaskan penerapan hukum apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dibuktikan di PK. Kemudian yang kedua lagi, apa itu malpraktek? Jadi malpraktek itu di sisi lainnya ada resiko medik. Kemudian yang
ketiga itu ada kecelakaan medik. Dan jadi di samping resiko medik ada memang kecelakaan medik. Kalau yang disebut kemarin setelah saya analisis adalah bahwa malpraktik kan jelas sebuah kesalahan atau culpa yang dilakukan oleh dokter. Kalau sengaja kita sepakat bahwa itu adalah malpraktik, kalau culpa mungkin kelalaian kita